Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Prakosa dari kelas 11C. Pada kesempatan kali ini, di video ketiga saya akan presentasi terkait asesmen tengah semester yang diberikan oleh Prof. Agus Purnomo dan dengan tema Stationary Robotics. Tren robotika stasioner mencakup semua robot yang melakukan tugas bernilai tambah dari lokasi yang tetap. Biasanya dipasang pada lantai, langit-langit, atau permukaan lainnya. Perangkat ini sering berbentuk atau menyerupai lengan robot. Robot stasioner pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1950-an, terutama dalam manufaktur dan produksi otomotif. Baru-baru ini, untuk aplikasi logistik, pengembangan berkelanjutan teknologi sensor dan kecerdasan buatan atau AI telah menghasilkan peningkatan throughput atau kapasitas pemrosesan dari penawaran pasar di berbagai kasus penggunaan. Jenis robotika stasioner. Yang pertama ada robot kolaboratif atau biasa disebut sebagai cobot. Cobot adalah jenis robot industri yang dirancang secara spesifik untuk bekerja bersama manusia di lingkungan kerja yang sama tanpa memerlukan pagar pengaman atau pemisahan fisik yang ekstensif. Cobot memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, interaksi manusia. Cobot dirancang untuk aplikasi yang fleksibel dan memerlukan interaksi langsung dengan manusia. Berbeda dengan cobot berbeda dengan robot industri tradisional yang beroperasi dalam sangkar atau di area terpisah. Kedua, keamanan. Fitur utama Cobot adalah keamanan bawaannya. Cobot dilengkapi dengan sensor yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi benturan dan atau kontak dengan manusia, lalu membatasi kecepatan dan gaya yang digunakannya, dan otomatis berhenti ketika mereka merasakan ada operator yang terlalu dekat atau bersentuhan. Lalu yang ketiga, maaf. Kemudahan pemrograman. Cobot umumnya lebih mudah diprogram melalui antarmuka visual atau bahkan melalui pengajaran tangan, hand guiding, di mana operator secara fisik menggerakkan lengan robot untuk merekam urutan tugas. Dan keempat, aplikasi. Cobot ideal untuk tugas-tugas dengan muatan yang lebih ringan dan memerlukan fleksibilitas tinggi. Contoh penerapan dalam logistik. Dalam industri logistik, Cobot sangat berguna untuk tugas-tugas yang berulang namun memerlukan ketepatan dan bekerja berdampingan dengan manusia. Contoh yang pertama, picking and placing kolaboratif. Bekerja di samping pekerja manusia untuk mengambil barang individual dari tote atau rak dan menempatkannya di kotak pengiriman atau order fulfillment. Contoh yang kedua, inspeksi kualitas. Cobot membantu manusia melakukan inspeksi visual paket atau produk. Dan yang ketiga, pengemasan akhir atau end of line packaging. Cobot membantu menutup, melabeli, atau menempatkan item terakhir ke dalam kemasan. Lalu jenis yang kedua, robot industri atau industrial robot. Robot industri adalah mesin otomatis yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang berulang, berkecepatan tinggi, dan memerlukan muatan atau payload yang berat dalam lingkungan produksi atau manufaktur. Mereka adalah bentuk robot stasioner tradisional. Karakteristik utama dari robot industri adalah yang pertama, muatan dan kecepatan tinggi, high payload and high speed. Robot industri dirancang untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat atau bermuatan tinggi dan beroperasi pada kecepatan tinggi untuk mencapai throughput maksimum. Yang kedua, operasi terpisah. Robot industri biasanya beroperasi di area-area yang terpisah atau segregated area atau dikelilingi oleh pagar keamanan security fencing. Pemisahan ini penting karena kecepatan dan kekuatannya yang tinggi dapat menimbulkan bahaya bagi operator manusia. Lalu karakter yang ketiga, tugas berat dan jangkauan jauh. Ideal untuk tugas yang memerlukan jangkauan panjang dan penggunaan kekuatan besar yang tidak dapat dilakukan oleh cobot. Lalu karakter yang keempat,
aplikasi tetap atau fixed application. Setelah dipasang dan diprogram, tugas mereka cenderung tetap dan kurang fleksibel dibandingkan cobot. Contoh penerapannya dalam logistik. Dalam logistik, robot industri paling efektif dalam aplikasi di mana kecepatan dan kemampuan mengangkat beban berat adalah kuncinya. Contoh yang pertama, paletisasi dan depaletisasi. Aplikasi utama yang memerlukan robot untuk mengangkat dan menumpuk kotak besar atau kantung berat ke palet secara terus-menerus, cepat dan akurat. Contoh yang kedua, dalam penanganan material garis produksi. Memindahkan suku cadang atau komponen berat dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya dalam lingkungan manufaktur yang terintegrasi. Lalu contoh yang ketiga, pemuatan mesin atau machine tending. Memasukkan atau mengeluarkan material berat dari mesin produksi. Ya, selanjutnya proyeksi pasar lengan robot global hingga 2031. Bisa dilihat di sebelah kiri ada grafiknya. Grafik pasar lengan robot global. Ya, keterangannya adalah untuk wilayah Asia Pasifik biasanya menjadi kontributor terbesar dan wilayah dengan pertumbuhan tertinggi, didorong oleh manufaktur dan pengembangan rantai pasokan. Untuk wilayah Eropa, pertumbuhan stabil, didukung oleh otomatisasi industri dan logistik canggih. Untuk wilayah Amerika Utara, pertumbuhan didorong oleh investasi dalam otomatisasi gudang dan pengurangan ketergantungan tenaga kerja manual. Untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika, wilayah yang menunjukkan potensi pertumbuhan kuat seiring modernisasi infrastruktur. Dan untuk wilayah Amerika Selatan, poin penting pertumbuhannya adalah proyeksi pertumbuhan yang sedang berlangsung sejalan dengan investasi dalam efisiensi operasional. Implikasi pertumbuhan pasar. Penyebab utamanya adalah kebutuhan akan otomatisasi yang didorong oleh kekurangan tenaga kerja, volatilitas permintaan, dan tekanan untuk meningkatkan throughput kapasitas pemrosesan. Fokus penerapannya. Penerapan robot stasioner akan sangat terukur dan berdampak besar pada industri logistik, khususnya di area penyortiran, picking dan placing, dan paletisasi atau depaletisasi. Kesimpulannya, untuk aspek teknis dan operasional, tantangannya adalah robot dirancang untuk bentuk paket spesifik, sulit menangani variasi ukuran atau berat yang luas. Untuk prospeknya, peningkatan kemampuan sistem kamera dan AI diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ini. Untuk aspek kinerja, tantangannya adalah banyak robot yang gagal mencapai tingkat throughput laboratorium dalam kondisi dunia nyata. Prospeknya, implementasi diharapkan meluas dalam 2 sampai 4 tahun ke depan seiring matangnya teknologi. Untuk aspek implementasi, fasilitas brownfield atau lama sering kekurangan infrastruktur teknis yang diperlukan atau membutuhkan biaya perubahan yang mahal. Prospeknya akan mengarah pada aplikasi yang lebih kompleks seperti orkestrasi robotik end-to-end atau serah terima otomatis antara robot stasioner dan bergerak. Untuk aspek SDM dan keamanan, tantangannya adalah manusia akan selalu dibutuhkan untuk mengawasi dan mendukung aplikasi atau otomatisasi penuh tanpa pengawasan tidak mungkin. Untuk prospeknya, pasar lengan robot global diperkirakan mencapai 84,66 miliar US dollar pada 2031. Keselamatan, penambahan robot memerlukan peninjauan ulang dan penambahan infrastruktur keselamatan pada fasilitas. Ya, demikian presentasi asesmen tengah semester saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.